Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hakim. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang double hashing. Baik, double hashing. Double hashing adalah metode resolusi konflik pada hash table yang menggunakan dua fungsi hash yang berbeda untuk menentukan indeks pada hash table untuk setiap key. Jika suatu indeks sudah terisi oleh key yang lain, maka key yang baru akan ditempatkan pada indeks alternatif yang ditentukan oleh fungsi hash kedua. Ini memastikan bahwa setiap key memiliki lokasi unik dalam hash table dan mengurangi probabilitas terjadinya collision. Terjadinya key yang sama diarahkan ke lokasi yang sama dalam hash table. Terus, kita harus mengetahui apa itu collision. Collision adalah suatu ketika dua atau lebih key dalam hash table diarahkan ke lokasi yang sama, indeks yang sama, dalam hash table. Ini dapat terjadi karena metode hash yang digunakan memiliki rentang indeks yang lebih kecil dari jumlah key yang harus disimpan. Solusi untuk mengatasi collision tersebut menggunakan metode resolusi konflik seperti open addressing atau chaining. Terus untuk cara kerjanya, pertama itu hash table itu pertama itu kosong, belum ada elemen-elemen yang dimasukkan. Terus menambahkan key 19. Terus untuk indeks pertama itu rumusnya H1 key-nya itu 19 sama dengan 19 modulus 10 sama dengan 9. Terus untuk indeks alternatif H2 19 indeks key-nya sama dengan 7 dikurangi 19 modulus 7 sama dengan 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jika indeks pertama 90, indeks akan ditempatkan di sana. Jadi ketika indeks pertama itu kosong, yang indeks pertama yang dihasilkan ini kosong, maka key yang elemennya 19 akan ditempatkan di indeks ke-9. Terus selanjutnya menambahkan key 13, indeks pertama H1, key-nya 13 sama dengan 13 modulus 10 sama dengan 3. Terus untuk indeks alternatifnya H2 key 13 sama dengan 7 dikurangi 13 modulus 7. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Jika indeks pertama 30, kita akan ditambahkan di sana. Tapi untuk menempatkan key ke-13 ini menggunakan indeks alternatif yaitu 1, berarti untuk indeks ke-13 itu ditempatkan di 1. Ini tidak ada kesalahan di sini, harusnya di sini angkanya 13. Terus selanjutnya menambahkan key 11. Nah, indeks pertama itu H1, key-nya 11 sama dengan 11 modulus 10 min 1 sama dengan 1. Terus indeks alternatifnya H2 key 11 sama dengan 7 dikurangi 11 modulus 7 yaitu sama dengan 4. Jadi 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Terus jika indeks pertama 1 sudah terisi, indeks akan ditempatkan pada indeks alternatif. Jadi ketika indeks pertama itu sudah terisi, maka untuk menempatkan key 11 ini akan menggunakan indeks alternatif ketiga. Berarti indeksnya key-nya akan ditempatkan di indeks ketiga. Jadi double hashing ini dapat mengurangi terjadinya collision karena ketika indeks yang sudah sama itu sudah terisi, maka akan menggunakan indeks alternatif untuk mengisi indeks yang kosong. Jadi tidak akan terjadi kemungkinan kecilnya terjadi tabrakan itu kecil.
Terus untuk programnya, di sini pertama ada library yang digunakan itu IOStream dan Vector. Terus pertama itu mendefinisikan dulu ukuran tabel hash-nya. Pertama, membuat tabel size ini menjadi konstanta, yaitu tidak bisa dirubah. Yaitu tabel size itu 128. Terus mendefinisikan struct untuk elemen tabel hash. Itu membuat struct dulu, struct hash elemen. Mendefinisikan key dan value itu sebagai integer, sebagai elemen dari hash elemen. Terus membuat kelas hash table. Kelas hash table ada kelas private. Ini untuk vektor menyimpan elemen tabel hash, vektor hash elemen table. Terus ada kelas public, di sini untuk konstruktor inisiasi vektor dengan elemen default, itu hash table, table resize dari table size, terus for perulangan int i sama dengan 0, i kurang dari table size, i increment. Terus akan mengeluarkan output table array i key sama dengan min 1. Terus fungsi untuk mendapatkan indeks dengan menggunakan hash function pertama, yaitu membuat fungsi index hash1 integer key, return key, modulus table size. Terus fungsi untuk mendapatkan indeks dengan menggunakan hash function kedua, membuat fungsi hash kedua itu integer hash, integer key, return key, modulus table size, dikurangi 1 plus 1. Terus di sini ada fungsi untuk menambahkan elemen baru ke dalam tabel hash. Point, insert key, integer key dan integer value. Terus ada index sama dengan h1 key. Terus yang di sini untuk mengecek posisi didapatkan dari hash function pertama untuk sudah terisi. Terus di sana statement if jika table index berarti nanti indeksnya berapa, key tidak sama dengan min 1, maka integer step sama dengan hash 2 key. Terus ada cari posisi yang kosong dengan menambahkan step pada indeks. Integer i sama dengan 0, while perulangan while table index ditambah 1 dikali step, terus modulus table size. Integer key tidak sama dengan 1. Terus di increment index sama dengan indeks tambah i plus 1 dikali step, dimoduluskan table size. Terus di sini ada untuk menambahkan elemen baru ke dalam table hash. Tables index key sama dengan key, tables index value sama dengan value. Terus ada fungsi untuk mencari elemen dengan menggunakan key. Terus ada fungsi search int key, int index sama dengan hash1 key. Terus ada cek apabila elemen yang dicari berada pada posisi yang didapatkan dari hash function pertama, yaitu ada statement if table index key sama dengan key, return table index value. Terus integer step hash2 key int i sama dengan 0. Terus cari elemen yang dicari menambahkan step pada indeks. Nah, perulangan while table index tambah i dikali step melulus table size key tidak sama dengan min 1. Terus ada cek apakah elemen yang dicari berada pada posisi yang didapatkan. If statement if table index ditambahkan dengan i dikalikan dengan step, terus dimoduluskan dengan size table size, terus key min 1 sama dengan key, return table index ditambahkan dengan i dikalikan dengan step, terus dimoduluskan dengan table size, terus value. Terus i increment
Terus kembali ke nilai -1 jika elemen tidak ditemukan, return -1. Terus ini ada main programnya, int main hastable, ini struct ke class hastable, ini objeknya, menambahkan elemen ke dalam table hastable, insert 100 untuk indeks key 1 dengan indeks 100, hastable insert 200, hastable index 300. Terus ini mencari elemen pada hastable dengan cara integer value sama dengan hastable, memanggil fungsi search 1, if value tidak sama dengan -1, cout nilai dari key 1, value mengeluarkan value, terus else cout key 1 tidak ditemukan. Terus ada value hastable memanggil fungsi search untuk key kedua. Terus if value tidak sama dengan -1, cout nilai dari key 2 mengeluarkan value, jika tidak key 2 tidak ditemukan. Terus value stable search 3. Terus jika value tidak sama dengan 1, akan mengeluarkan nilai dari key 3, terus mengeluarkan value-nya. Terus cout key 3 tidak ditemukan. Terus kita coba saja langsung programnya. Terus nilai dari key 1 itu 100, berarti nilai dari key 2 200, dan nilai dari key 3 300. Nah, selanjutnya kembali lagi ke PowerPoint. Untuk dari kelebihan double hashing yaitu algoritma mudah diterapkan dan dipahami. Yang kedua, proses pencarian lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, collision dapat dikurangi sehingga membuat hash table lebih efektif dalam penyimpanan data. Terus untuk kekurangannya, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk memasukkan item baru ke dalam hash table, membutuhkan memori ekstra untuk menyimpan formula hash alternatif. Terus yang ketiga, terdapat risiko untuk mengalami infinite loop ketika semua indeks sudah terisi. Sekian dari video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.